Start News. Start News, jendela informasi Anda. Banjir Sidimpuan, Wali Kota sebut tak ada korban jiwa. Dua wanita kritis dibegal di Jalan Willem Iskandar, Panjabungan. TNBG Madinah ancam penjarakan penambang yang masuk hutan konservasi. Bangunan tua di depan Pasanggerahan Kota Nopan sebaiknya dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Di mana tim redaksi Start News telah menyajikan berita teraktual dan terupdate untuk Anda bersama saya Ika Rodia Putri. Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Effendi Nasution terus mengikuti perkembangan banjir dan genangan air di Padang Sidimpuan bersama TNI dan Polri. Menurut Irsan, yang baru dari lokasi bangunan yang roboh, tidak ada korban jiwa. Bangunan tersebut milik Ferry Khairul Harahap, juga pemilik bus angkutan Idola. Bangunan yang roboh tersebut berada di bantaran sungai Aik Sibontar, Kelurahan Timbangan. Bangunan tersebut terdiri dari 6 kamar, 3 kamar berada di bawah dan 3 kamar lagi di lantai 2 dan sedang keadaan kosong. Untuk itu, Irsan berharap agar masyarakat bijak membedakan genangan dan banjir. Menurut Wali Kota, keadaan dalam pengendalian pihaknya bersama TNI dan Polri. Tim kita berada di lapangan guna mengantisipasi semua keadaan, kata Wali Kota. Padang Sidimpuan diguyur hujan sejak sore tadi hingga kurang lebih 4 jam dan kini sudah mulai reda. Saparudin Sregar melaporkan untuk Start News. Kita bergeser ke berita selanjutnya di Madinah 24 jam. Nurjannah dan Widi, warga Kelurahan Dalan Lidang, kritis setelah menjadi korban begal di Jalan Willem Iskandar, tepatnya di depan pintu masuk Kafe Dapur Nenek Panjabungan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 14 Desember 2021 malam, saat kedua korban mengendarai sepeda motor yang datang dari arah Kelurahan Dalan Lidang menuju Pasar Lama Panjabungan. Kini kedua korban terbaring lemas di ruangan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Panjabungan. Dari keterangan korban, Nurjannah mengatakan pelaku begal hendak mengambil handphonenya. Namun pelaku tidak berhasil mengambil handphone yang saat itu dia mainkan. Dia mengaku tidak mengenal pelakunya, dia hanya mengetahui warna baju pelaku. Sementara Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Mandeling Natal masih memburu pembegal 2 wanita di Jalan Willem Iskandar, tepatnya di pintu masuk Kafe Dapur Nenek Panjabungan pada Selasa 14 Desember 2021 malam. Diduga aksi begal di lokasi yang sama sudah beberapa kali terjadi, namun menurut Horas Tuak, korban yang melapor ke polisi baru 1 kasus. Horas menilai perampasan handphone dengan sasaran perempuan yang mengendarai sepeda motor menjadi modus baru aksi kriminal di Madinah, khususnya di Panjabungan. Itu sebabnya selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Horas juga mengimbau masyarakat khususnya di Panjabungan melakukan pencegahan. Horas juga meminta para orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya yang menggunakan handphone, apalagi saat beraktivitas di luar. Dia juga meminta agar tidak bermain gadget atau handphone saat mengendarai ke sepeda motor di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Polres Mandailing Natal menghimbau kepada seluruh warga, khususnya di Kota Penyambungan, untuk selalu berhati-hati apabila beraktivitas. Kemarin, tadi malam itu ada kejadian penjamretan di Jalan Wilem Iskandar yang menimpa dua remaja kita, remaja putri, di mana handphonenya dirampas oleh orang. Nah, sekarang untuk pelakunya sedang terus kita lakukan pengejaran, mudah-mudahan bisa tertangkap. Jadi kami mengimbau agar khususnya penggunaan handphone itu kepada anak-anak misalnya itu harus betul-betul diawasi, dijaga. Apalagi misalnya anak-anak kecil SD ya jangan dikasih handphone, karena itu kan membuat kesempatan atau membuat ketertarikan orang-orang yang oknum warga yang jahat, oknum tertentu yang jahat untuk berbuat kejahatan. Ya, jadi untuk melindungi warga kita, mari kita beraktivitas secara hati-hati. Barang-barang berharga tolong dijaga. Ya, mudah-mudahan kami bisa ungkap kasus ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakbar Suheri Nasution membesuk kedua korban begal usai memimpin apel di Rumah Sakit Umum Penyambungan pada Rabu 15 Desember 2021 pagi. Kedua korban masih dirawat di ruang inap Rumah Sakit Umum Penyambungan. Bahkan korban atas nama Windy belum siuman karena mengalami luka di bagian kepala akibat benturan keras saat jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Menanggapi aksi kriminal itu, Suheri mengaku tidak menyangka aksi begal sudah merambah ke Penyambungan. Menurut Suheri, pembegal beraksi karena melihat banyak warga beraktivitas di jalan pada malam hari tanpa memikirkan resiko menjadi korban aksi kriminalitas. Suheri juga meminta polisi menggalakkan patroli pengamanan, apalagi pelaku kejahatan sudah berani beraksi di tempat-tempat yang ramai aktivitas warga. Eka Rodiah melaporkan untuk Start News. Kita bergeser ke berita selanjutnya, namun setelah pariwara berikut ini. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mandailing Natal membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Pada pemilu 2024. Pendaftaran bakal caleg dilaksanakan mulai dari sekarang hingga 15 Januari 2022. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita bergeser ke berita selanjutnya, masih di Madinah 24 jam. Tim gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Balai Taman Nasional Batanggadis atau TNBG bersama TNI dan Polri memasang plang bertulisan larangan bagi warga melakukan penebangan pohon, berburu, membakar, menambang, dan menggunakan lahan tanpa izin di kawasan hutan konservasi Desa Aik Nabara, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Pemasangan pengumuman itu bertujuan mengantisipasi masuknya para penambang liar yang dapat merusak ekosistem alam dan pencemaran hulu sungai. Di plang pengumuman itu juga disebutkan ancaman pidana penjara selama 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah bagi siapapun yang melanggarnya. Pada November 2021, petugas TNBG Mandailing Natal telah menindak penambang yang terlanjur memasuki kawasan hutan konservasi di wilayah 3 Taman Nasional Batanggadis. Petugas mengusir 2 alat berat yang sudah beroperasi di kawasan itu dan 2 alat berat lagi di Desa Aik Nabara yang berencana melakukan penambangan di kawasan hutan konservasi. Siti Rahayu mengatakan daerah tersebut merupakan kawasan hutan yang juga jadi rumah atau habitatnya satwa liar yang buas maupun tidak buas. Nah, yang kita khawatirkan apabila pertambangan ini masuk ke dalam kawasan adalah rusaknya sungai-sungai kita, mana kita sangat membutuhkan air, karena kita berharap jangan sampai kita membeli air, terutama kita yang hidup di masyarakat desa ini. Kemudian juga karena itu merupakan kawasan hutan,
maka itu merupakan rumah atau habitatnya berbagai jenis satwa. Nah, ada satwa liar yang buas, ada juga satwa yang memang tidak liar dan buas. Kita tentunya tidak berharap satwa-satwa yang ada di dalam kawasan kita yang menjadi kebanggaan dari Mandailing Natal dan juga oleh nasional itu menjadi terganggu dan menjadi konflik dengan masyarakat, dan juga kita berharap bisa hidup berdampingan dengan mereka dengan saling menjaga di mana lokasi kita masing-masing. Erwin melaporkan untuk Start News. Bangunan bentuk rumah dari bahan papan yang berada di depan MES Provinsi Sumatera Utara atau Pasangrahan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, diminta dibongkar lantaran tidak terawat. Sebab selain kondisi bangunan yang sudah hampir roboh, keberadaannya juga dianggap merusak keindahan Kota Nopan. Informasi yang dihimpun Start News di kantor Camat Kota Nopan pada Rabu 15 Desember 2021, bangunan bentuk rumah yang berada di depan Pasanggerahan atau di samping kantor BPR Kota Nopan merupakan aset pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dulu bangunan bentuk rumah zaman Belanda ini sempat dibuat ruang kantor oleh beberapa instansi, di antaranya Dinas Pertanian. Namun berselang 5 tahun terakhir bangunan ini dibiarkan kosong dan hancur tanpa perawatan. Saat ini kondisi bangunan sudah mulai roboh, tiang dan papan sudah rapuh dan keropos. Begitu juga kaca jendela dan pintu sudah banyak yang rusak. Bukan itu saja, sebagian atap sudah tidak ada lagi. Begitu juga posisi bangunan bagian depan sudah miring karena tiang penyangga sudah patah. Kondisi ini tentunya membuat bangunan itu tampak kumuh, ditambah lagi bagian samping bangunan sudah ditumbuhi rumput panjang. Sedangkan di bagian dalam banyak terdapat sampah seperti kain, kertas, dan pakaian lusuh. Hampir di semua lantai berserakan pakaian dan jenis sampah lainnya. Tidak terawatnya bangunan ini tentunya tidak elok dipandang mata, apalagi posisinya persis di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Nopan dan tepat berada di depan Pasanggerahan. Setiap orang lewat di jalan ini pasti pandangannya bertuju pada bangunan lama ini. Tokoh masyarakat Kota Nopan Reza Pahlewi Lubis yang dimintai pendapatnya terkait keberadaan bangunan itu, berharap agar bangunan itu dibongkar atau minimal ditata kembali. Posisinya yang berada di pusat pasar merupakan sentralnya Kota Nopan, apalagi di depannya terdapat Pasanggerahan, tentunya banyak tamu yang datang menginap. Kalau memang mau dibikin kantor balik. Jangan begitu, itu sudah macam tempat sampah di situ. Alangkah maksudnya, risih kita nengoknya gitulah kita dari masyarakat. Terakhir saya ingat itu, kalau tidak silap saya, almarhum yang namanya Bapak Gadombang terakhir di situ berkantor untuk pertanian juga dulu. Entah masih era 70 itu, pokoknya di bawah 80-an lah. Dan kami dari masyarakat berbagai elemen harap itu supaya diperbaiki atau dibongkar. Kalau bisa-bisanya itu termasuk aset bangunan Belanda dibikin kembali seperti semula. Entah untuk kantor pertanian pun entah apa, pokoknya kalau bisa itu memang sudah menghalangi sekali untuk pandangan kita sebagai masyarakat. Menurut dia, dulu bangunan ini memang sering dipakai instansi sebagai kantor. Terakhir yang menggunakannya Dinas Pertanian sekitar tahun 1980-an. Setelah itu tidak ada lagi perawatan dan dibiarkan kumuh. Karena aset pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Reza Pahlewi berharap bangunan itu dibongkar atau ditata kembali untuk dijadikan kantor. Reporter Lokon melaporkan untuk Start News. Baik sahabat Start News, berita tadi menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Untuk kamu yang ingin membaca berita terbaru kami, Anda bisa membacanya di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News.
News, jendela informasi Anda.